Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kelas dasar pemrograman. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai komponen pendukung Arduino. Di sini kemarin kita telah membahas mengenai microcontroller mulai dari pengertian, jenis-jenis dan microcontroller yang kita gunakan. Kalau kemarin kita membahas mengenai board Arduino dan fungsi bagian-bagiannya, kali ini kita akan membahas mengenai komponen input dan juga outputnya pada Arduino. Di sini ada penjelasan singkat mengenai komponen input, yaitu komponen yang mampu memberikan informasi baik berupa sebuah sinyal analog ataupun sinyal digital. Sinyal analog itu merupakan sinyal yang dibuat secara manual, contohnya kita akan menekan tombol seperti saklar. Namun kalau sinyal digital itu merupakan sinyal yang diberikan secara otomatis dengan sensor-sensor, contohnya ada sensor suara, sensor gerak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau komponen output itu merupakan alat yang melakukan aksi atau komponen yang bertugas untuk mengekspresikan hasil dari komponen input yang sudah diolah oleh microcontroller. Dari komponen input tadi, kalau dia sinyalnya itu terkirim ke komponen output ke microcontroller, kemudian nanti microcontroller akan memerintahkan output untuk melakukan tindakan, contohnya gerak ataupun bunyi ataupun cahaya seperti itu. Adapun komponen input itu ada banyak ya. Di sini ada yang analog, contohnya saklar ini dia analog. Kemudian kalau yang digital itu contohnya seperti ultrasonic, sensor suhu. Nah, coba kita akan membahas mengenai sensor ultrasonic. Nah, jadi sensor ultrasonic merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jarak suatu benda, misalnya untuk sensor parkir kendaraan. Bagaimana prinsip kerjanya? Sensor ini memiliki dua buah bagian. Jadi bagian yang pertama itu bagian yang mengirimkan sinyal menuju objek. Nah, objeknya ini merupakan benda pada permukaan datar. Nah, nanti dari sinyal yang diberikan ini nanti akan diterima oleh sensor satunya. Nah, jadi dia prinsipnya itu memantulkan gelombang suara pada objek, kemudian diterima lagi oleh sensor tersebut. Nah, ini perumpamaannya seperti ini. Jadi dia mengirimkan, kemudian kembali lagi. Yang merah ini dia mengirimkan, yang hijau dia kembali ke sensornya. Berikut rumusnya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, ini penjelasan singkat mengenai sensor ultrasonik. Kemudian dari sensor ultrasonik ini memiliki beberapa bagian dan spesifikasi, seperti contohnya ini bagian T. Di sini ada tulisan T, itu bagian transmitter atau yang mengirimkan, transmitter. Kemudian ada receiver atau dengan simbol R. Di sini bekerja pada tegangan 5 volt DC, kemudian membutuhkan arus statis di bawah 2 mA. Kalau dia melebihi 2 mili akan mengakibatkan sensor rusak. Kemudian sudut sensor ini membentuk sudut 15 derajat. Nah, kemudian jarak yang bisa dideteksi itu minimal 2 cm sampai 450 cm atau 4,5 mm. Untuk tingkat keakuratannya itu mencapai 0,3 cm, yaitu 3 mili sampai 1. Nah, jadi walaupun dia sudah canggih, tetapi dia juga punya batas selisih ya dengan nilai aslinya. Nah, ini contoh penerapan sensor ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa memanfaatkan sensor ini untuk alat cuci tangan otomatis. Jadi dia bisa menghidupkan atau mengalirkan air secara otomatis dengan memberikan objek ke sensor ini. Nah, seperti ini. Nah, sabunnya juga sama dia. Nah, kemudian ada komponen output, yaitu komponen yang digunakan untuk mengekspresikan tadi. Kita akan bahas contohnya. Di sini ada motor servo. Motor servo alat yang digunakan untuk menggerakkan benda dengan rasio 0 sampai 180 derajat. Nah, jadi bagian-bagiannya ada gear, DC motor, kemudian ada microcontrollernya di dalamnya. Jadi dia mengubah sudut dari 0 sampai 180 derajat sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Di sini ada spesifikasi motor servo, yaitu dia bekerja pada tegangan 5 volt, kemudian torsinya itu mencapai 2,5 kg. Jadi dia bisa menggeser sebuah benda atau mampu diberikan beban dengan torsi 2,5 kg untuk setiap 1 cm nya. Kemudian
gear tipenya merupakan gear plastik, makanya torsinya itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau dia gearnya itu besi, biasanya torsinya akan lebih besar. Rasio untuk sudutnya itu antara 0 sampai 180 derajat. Nah, ini contoh penerapannya sebagai palang pintu otomatis. Nah, ini bisa kita terapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh lagi itu sebagai smart parkir. Nah, jadi kita masuk, contohnya di mall-mall itu juga ada seperti ini prinsipnya. Nah, ini miniaturnya, jadi kita nanti bisa menerapkan di aslinya seperti itu. Jadi terima kasih untuk teori singkat terkait komponen input dan output. Demikian, mari kita lanjutkan terkait simulasi dari komponen input dari sensor ultrasonik ini menggunakan aplikasi Tinkercad. Berikut penjelasannya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk simulasi terkait komponen input maupun output. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait komponen inputnya. Ini kita pertama itu cari Arduino Uno-nya, kemudian kita drag ke bagian project, kita cari komponen sensor ultrasoniknya. Komponen ultrasonik, terus kita memerlukan project board. Kita cari manual. Nah, ini project board. Pas itu kita akan menghubungkan pin-pin atau kaki-kaki yang ada pada sensor ini ke microcontroller. Adapun caranya, kita dapat menarik garis dari sini VCC. VCC tadi dia yang terhubung ke sumber tegangan atau ke yang masuk ke tegangan bermuatan positif atau 5 volt. Nah, kita kasih warna di sini, bisa warna hitam. Jadi warna di sini bebas ya, asalkan dia jalurnya itu benar. Kemudian di sini ada GND atau ground, kita hubungkan ke sumber tegangan yang bermuatan negatif. Nah, untuk memudahkan kita ganti warnanya jadi biru. Kemudian ada echo pin. Jadi pin ini terhubung ke salah satu pin yang ada di microcontroller. Saya gunakan angka 2 atau pin 2, berubah warna kuning. Di warnanya tadi terserah, misalkan jalur yang kita hubungkan itu benar. Kemudian pin trigger kita hubungkan ke pin 3 dari microcontrollernya, kita rubah menjadi hijau. Skematiknya bisa dibuat serapi mungkin ya, jadi bisa disesuaikan. Nah, di sensor ini kita ulang lagi penjelasannya. Jadi dari VCC atau pin yang ada pada sensor ultrasonik kita hubungkan ke sumber tegangan yang bermuatan positif, yaitu 5 volt. Kemudian GND kita hubungkan ke sumber tegangan yang bermuatan negatif. Adapun pin trigger itu yang memberikan respon, memberikan sinyal, ini dia memberikan sinyal masuk ke pin nomor 3. Kemudian echo ini yang menerima sinyal, dia masuk ke pin nomor 2. Lalu bagaimana cara mensimulasikannya? Jadi sini ada menu di mana kode start simulation. Nah, kita klik kode dulu, jadi kita buat program kodenya. Nah, kebetulan di sini sudah buatkan kodenya. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai kodenya ini terkait dengan kode untuk mensimulasikan komponen-komponennya. Di sini sudah saya buat, kemudian kita bisa mensimulasikannya dengan klik start simulation.
simulasinya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, serial monitor, kita klik di komponen inputnya atau sensornya. Nah, di sini ada titik koordinat, dimana di sini dituliskan bahwa sini ada 40,2 cm, sedangkan di sini tertuliskan 39,78. Jadi seperti resistansinya tadi yang apa, tingkat keerorannya itu mencapai 3 mm. Jadi kalau dilihat dari 78 ke 40 itu kan berarti dia kurang lebih 3 mm. Jadi sesuai ya dengan spesifikasinya tadi. Coba kita jauhkan sedikit. Nah, di sini tertuliskan 125. Nah, di sini 124, sekian. Jadi kurang lebih lambang batasnya untuk resistansinya, untuk selisihnya itu berkisar 0,3 sampai 1 tadi. Di minggu depan kita akan membahas mengenai program untuk mensimulasikan atau menjalankan komponen input dan juga output. Nah, nanti tinggal dikembangkan dengan menambahkan komponen outputnya. Kita stop seperti itu. Mungkin itu pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika belum ada pertanyaan, saya akan cukupkan untuk pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.